Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di acara Saudaraku di Mana-mana. Kali ini ber kita akan ngobrol berbincang dengan Mami Gwen. Kita invite dulu untuk narasumbernya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan bahwa Mami Gwen ini adalah orang pertama yang saya hubungi waktu itu. Kalau tidak salah 5 hari pasca melahirkan, saya menghubungi Mami Gwen dan beliau ini memberitahu saya kayak ada beberapa grup support orang tua untuk anak dengan Down syndrome seperti itu, dan banyak sekali kesamaannya seperti kita sama-sama dikaruniai anak perempuan pertama dengan Down syndrome seperti itu. Banyak banyak kesamaan antara saya dan Mami Gwen yang menjadikan kita dekat seperti itu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini beliau berkenan untuk share. Kita undang dulu, kita menunggu responnya. Kakak Gwen ini beberapa waktu yang lalu berulang tahun yang ke-7 tahun. Di Instagramnya Diary Gwen memang kita sambil menunggu. Halo Mami, selamat malam. Suara saya denger nggak ya? Iya, terdengar, tapi kecil. Hmm, bentar, saya ganti headset. Coba, coba, coba. Halo? Iya, Dengar nggak? iya, dengar. Gimana ayah bunda di sini, kedengaran jelas nggak suara Mami Gwen? Mohon Oke, ada dengar satu. sekarang. Oke. Selamat malam Mami, gimana kabarnya Mami? Halo, akhirnya kita bisa ketemu ya, secara Iya, live. akhirnya kita bisa sharing live. Iya, baik-baik kabarnya. Apa kabar, Iya, alhamdulillah Mami baik. Quincy? Tadi saya udah mengenalkan sedikit sih. Mungkin Mami ada mau perkenalan diri, Oh, nama, mungkin ada Kakak iya. Gwen. Oh ya, kalau gue udah tidur. Jam segini Oh udah iya, tidur. iya. Ya, Iya. halo teman-teman semua. Saya Desi, Mami dari Gwen, anak dengan Down syndrome usia 7 tahun yang ada penyakit bawaan yaitu penyakit jantung bawaan dan hipotiroid. Sekarang duduk di kelas TKB. Seharusnya kelas 1 SD tapi saya tahun ini masih masukkan di TKB lagi. Mengingat kondisi psikologis dia pasca pandemi yang belum pernah ketemu orang kan, jadi sekarang masih TKB. Hmm. Sekian itu aja dulu perkenalannya. Ya. Mami boleh tahu kalau Kakak Gwen ini TK-nya di TK umum atau TK seperti apa ya Mami? Kalau saat ini di TK umum, TK umum ya. ya. TK umum tapi menerima inklusi atau memang benar-benar TK umum yang kita pilih gitu Mami untuk anak-anaknya Oh, sendiri. Untuk satu kelas, apakah TK ada yang Down syndrome ataukah ada yang ABK lainnya selain Gwen? kalau satu kelas itu yang ABK hanya Gwen. Dan sebelum Hmm. saya memasukkan Gwen ke situ, saya juga udah bertanya apakah menerima dan anaknya juga saya bawa dan miss-missnya itu guru-gurunya juga welcome dan akhirnya udah Gwen TK di situ. Sebelumnya ada kayak asesmen gitu nggak, Mami? Kalau misalnya kita mau memasukkan anak kita ke sekolah yang umum gitu, yang benar-benar satu kelas ini hanya anak kita nih, yang istilahnya punya extra needs gitu. Ya kalau mau masukin ke sekolah umum ya harus ya, kalau menurut saya harus anaknya dibawa langsung. Karena Anak spesialisnya kan tipenya beda-beda nih. Ada yang Down syndrome, ada yang autis, ada yang apapun. Kalau khusus kita kan dengan Down syndrome. Eh, ya. itu pun kan beda-beda juga. Jadi daripada nanti anaknya sudah masuk, gurunya kaget dan malah Hmm. jadi ada nggak enak gitu kan, mendingan anaknya dibawa langsung, gurunya lihat, bahkan kepala sekolahnya lihat, Iya. oke, ini bisa kita terima atau maaf belum bisa dulu. Kan kadang-kadang ada sekolah yang bukan karena nggak mau, tapi karena hmm, mereka merasa Fasilitasnya pengajar-pengajarnya belum cukup, masih kompeten, ya, sedikit belum atau cukup. belum berkompeten gitu. Ada juga yang seperti itu. Jadi lebih baiknya kita bawa anaknya langsung, saya dan suami dan anaknya ke situ langsung dan
bertemu dengan sekolahnya. Kalau sebelum ini pernah terjadi penolakan, Mami? Atau seperti yang tadi diceritakan, mohon maaf, sekolah kita belum menerima atau bagaimana? Atau guru-gurunya memang belum belum banyak seperti itu? Atau ini adalah pilihan pertama dan langsung masuk nih? Ada sih, memang ada beberapa yang saya tanya melalui WA dan Hmm. belum lihat anaknya, tapi udah langsung maaf, kami belum bisa menerima ABK karena faktor guru-gurunya belum berkompeten atau mereka ngomongnya Hmm. halus sih, maksudnya daripada nanti kami mengecewakan orang tua atau daripada anaknya tidak mengalami kemajuan, sepertinya belum bisa Bu, gitu. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya kalau Hmm. mereka welcome, lihat setidaknya, oke lihat anaknya dulu ya, itu udah pintu hijau kan, lampu hijau kan, Hmm. ya bawa aja anaknya. Terus nanti pas di sana ceritain aja gimana kegiatan anaknya gimana, terus tingkah lakunya anaknya gimana, nanti biar sekolah benar-benar tahu kira-kira bayangannya kalau nanti diterima di sana seperti apa. Karena anak kita emang gimana ya, kalau saya sendiri ya, kalau Gwen itu kan walaupun sudah 7 tahun, tapi saya belum berani melepas seperti anak lain. Misalnya anak Hmm. saya punya teman anaknya sama-sama umur 7 tahun. Di jalan, di pinggir jalan gitu dia berani ngelepas gitu ya. Maksudnya Hmm. nggak akan yakin kalau anaknya itu nggak akan lari. Tapi kalau saya buat Gwen Iya. tuh tetap saya pegangin. Karena pernah Hmm. ada pengalaman Gwen belum tahu bahaya. Tiba-tiba kayak mau Oh, nyebrang gitu. Jadi kayak langsung lari gitu harus ya, Mami? bener. Jadi kan guru juga harus aware kalau anak ini harus dalam pengawasan penuh, harus Hmm. dalam eh, keamanan yang ekstra lah pokoknya. Jadi nanti biar gurunya nggak kaget dan sama-sama suasananya nyaman aja gitu kalau menurut saya. Ilmu baru ini, Mami. Berarti memang harus anaknya memang dipersiapkan dan dibawa, bahkan ketemu sama kepala sekolahnya ya, Mami, waktu itu ya. Ya, ya. Baik, Mami. Ini ada yang mau diceritain nggak sama Mami tentang apa namanya? Kakak Gwen ini gimana sih? Apa namanya? Ceritanya dari awal nih belajarnya sampai sekarang sudah bisa membaca menulis ya, Mami ya, untuk usia 7 tahun ini. Ya, udah bisa baca tulis usia 7 tahun. Tepatnya ini sih, kalau saya sebetulnya membawa, apa, bukan membawa ya, kayak ternyata pandemi itu ada juga efek baiknya. Hmm. Jadi sejak Hikmahnya tadi. pandemi, hitungannya tuh Gwen bisa belajar tuh baca tulis tuh sejak pandemi. Berarti udah kira-kira dua Hmm. setengah tahun ya, Iya, sejak 2,5 pandemi. tahunan. Terus kan saya WFH juga di rumah, terus lebih banyak waktu untuk Gwen di rumah. Saya tetap bekerja, tapi juga bisa ngelihat dia, walaupun ada susternya kan juga ikut Iya. bantu mengajari Gwen. Dan saya juga waktu kan anaknya baru satu, jadi saya sambil kerja, susternya sambil saya ngasih tugas sama Gwen, nanti susternya ikut ngeliatin. Hmm. Jadi dipegang sendiri tuh rasanya lebih mantep juga. Karena Iya. Gwen kan off selama pandemi, off dia nggak sekolah, nggak les di RBA, off semua. Saya minta online semua karena memang faktor kesehatan yang menjadi faktor penting ya buat saya, menjadi alasan terbesar saya kenapa saya benar-benar mengkarantina Gwen di rumah karena yaitu Hmm. dulu pernah sakit berat kan, jadi dan Iya. berhubungan dengan paru-paru, bronkopneumonia, jadi begitu dengar COVID berhubungan dengan paru-paru, COVID. batuk, paru-paru, aduh saya udah parno banget, jadi Hmm. udah Udah mendingan farming ya. nggak usah offline lah, online semua. Toh sampai sekarang nggak apa ya nggak nyesel lah dengan pilihan itu, Hmm. banyak Hmm. banyak ininya, banyak manfaatnya, kecuali dalam hal sosialisasi itu adalah PR terbesar Iya. setelah pandemi mereda. Pandemi. PR terbesar kami adalah sosialisasinya Gwen. Jadi itulah salah satu alasan kenapa Gwen nggak saya masukin ke SD. Karena yang pertama, eh, sosialisasi Gwen masih sangat jelek. Dalam artian dia ketemu teman sebaya aja takut, ketemu orang Hmm. lain takut. Seolah-olah dia gimana ya di karantina dipingit 2 tahun nggak Iya. kemana-mana kan. Jadi begitu keluar dia takut. Tapi saya selalu konsultasi sama Bu Vina ini yang selalu tahu perkembangan Gwen kan. Bu Vina ngomong gini,
saya yakin dalam 2-3 bulan juga Gwen udah kembali lagi seperti dulu lagi. Dan ternyata betul, sekitar 2 bulanan Hmm. ini setelah saya mulai masuk semua, udah mulai humble lagi sama orang, senyum, ceria gitu, udah nggak Udah nggak takut-takut takut. lagi. Dan Hmm. dan keputusan saya untuk masuk TKB lagi juga saya rasa tepat karena di sekolah Gwen berani untuk apa ya, bersosialisasi, tanya sama temen, dan guru-gurunya juga sangat antusias untuk Gwen. Dan Gwen disupport terus sama support system di sekolah yang sangat baik. Dan saya bersyukur bisa ketemu sekolah ini, dan saya harap Gwen semakin mau berkembang dan bisa berkembang dengan Hmm. teman-teman dan gurunya. Aduh, Mami ikutan deg-degan nih walaupun anaknya masih 16 bulan, tapi kayak ngerasa nggak gampang pasti ya untuk Mami apa namanya riset sekolah, kemudian mencari tahu sekolah mana yang bisa menerima ABK. Kemudian ada shadow Ya. teacher-nya gitu gak sih Mami kalau di TK itu? Kalau sekarang belum perlu, nanti kalau SD perlu. Kalau menurut saya perlu Hmm. SD. Jadi kalau untuk di rumah sendiri itu waktu online itu apa saja Mami kegiatan kakak Gwen di rumah? Ya, jadi ini saya sharing sedikit cerita sebelum pandemi dan Ya. saat pandemi dan sampai sekarang. Jadi saya itu ibu bekerja, kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, Senin sampai Jumat. Dan saya di awal-awal dapat Gwen itu, yang saya kejar pertama itu adalah fisioterapi kan, karena Gwen habis operasi. Oke, dari umur 1 tahunan lah kurang lebih, mungkin sekitar 10 bulan sampai 1 tahun tuh Gwen mulai fisioterapi pasca operasi. Itu untuk mengejar dia duduk, dia jalan. Nah, itu kan anak kita kan pasti akan bisa duduk, pasti akan bisa jalan, cuman nggak bisa sama dengan anak lain. Pasti ada Ya, sedikit waktunya. delay-nya kan. Hmm. Tetap sabar aja. Jadi itu fisioterapi, saya udah fisioterapiin dari umur kira-kira 10 bulan sampai setahun itu sudah terapi sampai sekarang. Hmm. Fisioterapinya dulu, Sampai sekarang. dulu 1 minggu setiap hari. Hmm. Senin sampai Jumat ya. Dulu setiap Hmm. hari fisioterapisnya datang ke rumah itu karena itu harus mengejar ketinggalan banget ya, karena Gwen udah dari usia bayi nggak pernah di fisioterapi. Terus setelah sakit juga ototnya lemah banget kan, hipotoni, lemah. Hmm. Jadi memang setiap hari, dan kalau sekarang cuma 1 minggu sekali. Ya. Tapi 2 jam, satunya neurosenso, sorry, neurosenso, dan juga 1 jamnya lagi untuk latihan. Kemudian setelah itu di usia 2 tahun kurang, itu saya ingat Gwen belum bisa jalan waktu itu. 2 tahun. Saya udah, ya, saya udah merasa ada hal yang gak beres nih. Karena gini, saya baru punya anak pertama. Saya minim sekali pengalaman tentang dunia pendidikan anak. Ya. Saya kerja, coba bayangin. Kalau Mam Hmm. Kinsey kerja, ilmunya juga belum dapat, walaupun banyak Google waktu itu ya. Saya juga Iya. terima kasih sama Google, banyak informasi yang saya dapetin. Cuma gini loh, untuk real terapan ke anak, itu kan nggak gampang ya. Dan Hmm. saya tipenya itu sukanya mencari konsultasi atau menyerahkan segala sesuatu sama yang sudah ahli, yang sudah Ahli. berkompeten. Jadi saya merasa nggak ngerti apa-apa, dan saya juga merasa Kudus kota kecil, aduh ini di mana ya cari tempat, apalah cuman sekedar belajar lah kayak les atau Iya. sosialisasi ketemu orang, karena di sini kan nggak ketemu siapa-siapa kan di rumah. Akhirnya saya eh, buka Google gitu kan, iseng-iseng cari-cari-cari, ternyata saya ketemu satu buah lembaga namanya Rumah Belajar Anak, dan ini yang berjasa sampai saat ini dalam menyusun kurikulum yang harus diajarkan ke Gwen. Jadi selama dari kecil sampai sekarang, semua materi yang diajarkan ke Gwen itu adalah murni dari RBA. Karena gini, Hmm. coba Mam Kinsey kepikiran nggak? Kinsey umur umur 3 tahun nanti, atau umur ya 3 tahun diajarin diajarin
pakai celana sendiri. Kan nggak kepikiran kan? Hmm. Hmm. Belum kepikiran pasti karena kita pikirnya masih Iya. kita pakein. Terus Hmm. kepikiran nggak nanti di umur sekitar 6 tahun diajarin menyetrika pakai alat mainan-mainan, diajarin melipat baju. Kepikiran nggak coba? Nggak kepikiran kan? Iya. Nggak Inilah kepikiran yang kalau saya, untuk sampai sedetail itu. inilah yang saya dapat di RPA, karena di RPA itu semua sudah saya dapatkan terapi untuk Gwen. Holistik dalam artian sisi edukasinya Hmm. ada, motorik halus ada, motorik kasar ada, kemudian wicara ada, dan activity daily living. Ini terkait sama kemandiriannya. Jadi memang setelah saya sering ngobrol sama Bu Vina juga selaku kepalanya RBA, memang untuk anak berkebutuhan khusus, khususnya Down syndrome, itu 5 ini itu harus kita ajarkan dari kecil sampai saat ini karena setiap edukasi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu tuh beda-beda dan itu ada tahapan-tahapannya sendiri. Begitu juga dengan wicara, motorik Hmm. halus, motorik kasar, dan activity daily living. Contohnya, edukasi. Saya ingat banget dulu. Pertama kali gue di RPA, belum bisa jalan, belum bisa Hmm. ngomong, masih Usia berapa nangis itu, Mami? terus. 2 tahun belum ada. Kira-kira, Hmm. ya kurang lebih 2 tahun lah ya, sekitar 2 tahun. Iya, Belum bisa jalan kan, gue baru bisa jalan usia 2 tahun 4 bulan kan. Belum dua bisa tahun empat jalan. bulan. Tapi di RBA sudah mulai diajarin angka, Hmm. huruf, pengenalan, dan akhirnya saya adaptasi lah di rumah. Saya beli poster-poster angka, poster-poster Hmm. huruf, dengan artian yang apa yang diajarkan di RBA, saya bawa pulang ke rumah, dan saya di rumah saya ulangi lagi sama susternya. Dan saya juga bersyukur dapat suster yang telaten, karena susternya itu sangat membantu saya kalau saya kerja. Jadi materi yang ada di RBA itu selalu ada tulisan-tulisannya kan, hari ini Gwen ngapain aja, hari ini Gwen belajar apa aja, itu ada semua. Jadi kami tahu, oh hari ini Gwen, contoh, hari ini Gwen belajar warna, merah, kuning, Hmm. hijau, biru. Ya udah nanti di rumah diulangi lagi, Gwen warna apa aja. Itu walaupun Gwen belum bisa ngomong loh, tapi kita terus menabung kata-kata, Menabung kata-kata. menabung ini memori, terus juga menabung apa saja yang karena otaknya umur segitu tuh sebetulnya lagi kosong kan, kita isi yang Iya. baik-baik, jangan menyerah walaupun anaknya cuma diem aja, cuma senyum, cuma diem kayak nggak ngerti apa-apa, tapi percaya aja nanti kita, kalau untuk saya, untuk Gwen, saya bisa panen di usia sekitar 4 tahun. 4 tahun saya bisa panen dalam artian bisa diajak komunikasi, udah tahu berhitung, warna, dan gini. Mam Kinsey pasti tahu ada orang-orang yang bilang gini, umur ngajarin anak hitung, baca tulis itu jangan terlalu muda, jangan masih kecil, jangan udah diajarin itu. Nah, ini juga pesan dari Bu Vina juga selaku owner dari RBA itu juga kasih tahu saya gini, Mama Gwen, jangan takut sama orang-orang yang ngomong kalau kok baru umur 3 tahun udah diajarin baca tulis, ABC 1 2 3 atau kayak istilah kita terlalu cepat ngajarin. Karena jangan Iya. salah, anak kita akan bisa menulis, akan bisa membaca, tapi durasi waktu yang dibutuhkan untuk bisa belajar sampai bisa baca tulis berbeda sama anak yang pada umumnya. Iya. Contoh, nanti Mam Ginsi pasti akan bisa lihat kalau Ginsi sekolah nanti. Contoh, TKA baru mulai diajarin angka dan Iya. huruf. Tiba-tiba dalam 6 bulan gitu mereka udah bisa baca tulis, udah bisa nulis, walaupun bisa belum lancar. Tiba-tiba dalam 6 bulan bisa nulis 1, 2, 3, bisa nulis ABC, dan TKB nanti sudah bisa baca tulis. Dan Gwen bisa mengikuti sampai dengan tahap baca tulis sampai TKB waktu itu. Tapi kan mulai dari umur berapa coba diajarinya? Dari umur 2 tahun kan sudah ditabungin Benar ya. 1, 2, Kayak 3, ditabungin gitu ya. ABC. Iya, karena apa yang terjadi kalau kita nabungnya telat? Nggak Anak kita akan ngejar. terlambat. Iya, karena umur-umur yang masih muda itu mereka nggak akan banyak stimulasi, nggak akan banyak
apa kosakata, memori itu nggak banyak tabungnya. Jadi kita tiap hari nabung 1.000, tapi selama 4 tahun sudah dapat berapa juta gitu kan. Beda kan sama yang nggak pernah nabung yang nggak dapat apa-apa. Jadi memang untuk anak kita harus sedini mungkin dikenalkan, tidak dipaksa, tapi dikenalkan. Tidak dipaksa harus, Kinsi, kamu umur 2 tahun ya, kamu harus belajar 1, 2, 3. Ini 1, ini 2, ini 3, harus apa? Enggak. Jadi di Hmm. RBA diulangi, di RBA diajarkan, di rumah diulangi. Hmm. Mengulanginya nggak harus belajar juga. Tempellah poster-poster sambil bermain. Coba cari angka 2 mana, cari angka 4 mana, sambil tunjuk-tunjuk gitu loh. Kan kita Iya, sesuaikan lah sama seusianya, seusia Kinsi gitu. Mungkin berhitungnya pakai pakai sendok, mungkin sendoknya ada 2, misalnya gitu. Nggak apa-apa sih, itu sah-sah aja kalau menurut saya. Toh itu kan juga cuma konsep ya. Toh juga hmm. daripada anaknya nggak diajak ngomong apa-apa umur segitu, ya mending diajak ngomong aja kayak radio radio rusak gitulah. Jadi radionya bunyi-bunyi terus gitu. Kayak kayak terus gitu ya, kasih stimulasi terus gitu ya, Mam. Wah, Pakai udah sampai poster-poster. sampai penuh rumah saya tuh, ada poster hewan, poster 1, 2, 3, ABC, poster buah-buahan, warna, bentuk, poster semua. Dan itu kalau buat Gwen, karena Gwen kuat di visual gitu kan, itu membantu banget. Jadi dia inget, oh ini apa, dia inget. Sampai sekarang dia inget. Jadi masih kecil pun tetap inget. Strawberry mana, tunjuk. Walaupun belum bisa ngomong loh. Strawberry mana, tunjuk. Apel mana, tunjuk. Jeruk. Nah kalau dia tunjuk tuh, dia kan diem. Cuma nunjuk-nunjuk gitu. Kita ngomong, strawberry mana Gwen? Dia akan tunjuk. Terus kita ngomong, oh ini namanya strawberry ya. Gitu kan, kayak kayak distimulasi lagi gitu. Iya, iya, betul, betul, betul. Kalau misalnya waktu itu tuh selain apa namanya, selain menunjuk, apalagi si Mami, selain poster, ada nggak ininya media lain yang Mami gunain waktu ngajak belajar band? Ada ada kartu anak kita Kartu. ya. Tapi nggak tahu ya kalau yang lainnya. Kalau Gwen, Mungkin Mami sedang ada masalah di sinyalnya, tapi bisa disimpulin tadi berarti memang visual. Flashcard Mami ya. ya karena kayak saya beli flashcard gitu, ya udah dibacain aja sama papinya waktu itu. Anggur, jeruk, terus apalagi semangka. Setiap hari dibaca-baca gitu. Nah, itu pun nanti terus dijejer-jejerkan untuk ngetes nih dia tahu apa enggak. Dijejer ada anggur, ada semangka, ada jeruk. Terus ditanya, anggur mana? Suruh ngambil. Kan sekalian belajar motorik juga kan, ambil. Iya. Mengambil, kan diambil gitu kan. Oke, oh ini betul, ini tepuk tangan. Terus kasih dia apresiasi, wah udah betul gitu kan. Jadi sambil buat belajar sambil bermain gitu loh, konsep-konsepnya seperti Iya. itu. Oh ya, terus tadi di RBA itu juga ada program yang saya juga nggak usah pusing-pusing mikirin, misalnya motorik halus. Motorik halus waktu gue usia 6 tahunan dikasih motorik halus menjahit. Menjahitnya bukan pakai menjahit jarum, tapi pakai apa sih ya, kayak kotak bentuknya baju tapi ada lubang-lubangnya, terus kita menjahit pakai Kayak itu loh, meronce tali gitu ya Mami ya, sepatu. pakai Ya, benang-benang gitu. pakai tali sepatu gitu namanya menjahit. Pakai Terus tali sepatu. menganyam juga. Itu kan motorik halus. Selain motorik halus tuh ada juga motorik kasar. Jadi jadi dikasih tugas sama RBA gini, lompat tali yang tingginya semata kaki. Ya udah, kita saya dan susternya ayo bikin tali tingginya semata kaki Gwen, terus Gwen lompat. Itu nggak gampang loh lompat kayak gitu untuk Gwen, karena Iya, betul-betul. suaranya kecil ya, kecil nggak sih? Ah, Ada yang coba-coba lagi. ada yang bilang halo, Udah dengar nggak? mendingan sih sekarang. Mungkin sambil diginiin mungkin Mami ya. Oke, oke. Ayo Gwen lompat semata kaki gitu kan. Itu nggak gampang buat Gwen, karena Gwen terus terang motorik kasar maupun motorik halusnya tuh PR besar. Jadi dia nggak dia masih gampang
keseimbangannya masih belum bagus. Tapi dengan adanya PR dari RBA suruh lompat semata kaki itu kan kita nggak kepikiran kan, oh ternyata penting juga ya diajarin lompat gitu. Oke, dengan adanya gitu saya jadi nggak usah pusing-pusing mikirin programnya, saya tinggal kembangin aja. Oh, diajari lompat semata kaki, berarti nanti bisa juga lompatnya nggak cuma satu kali, mungkin ada 2 kali lompatan kan, jadi kita bisa bikin variasi sendiri. Cuma kan kita jadi tahu ya apa-apa aja yang harus diajarin. Selain itu ada activity daily living-nya itu ADL-nya belajar menyapu, terus belajar mengucek sapu tangan. Saya kalau nggak diprogramin RBA, ya nggak kepikiran lah suruh latihan ngucek. Nanti latihan ngucek nanti aja kalau udah gede kan. Tapi kan ini dikasih PR suruh latihan ngucek, ya udah, gue diajarin ngucek. Jadi kalau dia ngucek-ngucek itu udah udah biasa, udah karena di rumah sama susternya juga kan sering diajarin kerjaan rumah gitu kan. Jadi yang ngucek kalau di kamar mandi tuh misalnya ada kaos dalam mau dihilangin nodanya, itu sama gue yang udah dikucek, langsung dikucek sama dia gitu, kurang lebih. Jadi seperti itu, edukasi motorik halus, motorik kasar, wicara, sama ADL, activity daily living, yaitu terkait dengan apa, kegiatan sehari-hari. Mami, kalau misalnya yang tadi itu seperti motorik kasar, halus, kemudian daily living itu, apakah itu selama ketika belajar 2 tahun itu terus setiap hari, atau mungkin ada levelnya, misal 2 tahun difokuskan motorik kasar dulu, kemudian nanti naik tingkat difokuskan di mana, atau semuanya ini berjalan bersama-sama? Iya, semuanya berjalan bersama-sama. Karena dari kecil pun, seumur Kinsi pun, itu 5 ini harus udah diajarin. Tapi levelnya kan rendah, ya nggak? Karena masih bayi kan, masih Kinsi belum 2 tahun ya kira-kira ya. Kinsi Masih 16 belum. bulan. Nah, walaupun 16 bulan, tapi 5 poin ini tuh harus sudah diajarin semua. Tapi kan levelnya kan, cobalah Kinsi ya, kira-kira kasih tahu aja, misalnya edukasinya. Kinsi, ini A. Kinsi, ini B sambil mainan. Atau edukasinya, ya tadi menghitung sendok. Ini 2 ya sendoknya ya, gitu. Terus motorik halusnya, main pasir, meremas sudah bisa belum ya? Mungkin tekstur-tekstur aja gitu ya. Sebetulnya semua ini bisa dicari di Google sih sebetulnya. Aktivitas motorik halus apa saja, tinggal kita sesuaikan sama umurnya yang sesuai gitu. Mami, ini banyak yang tanya nih, RBA ini apakah ada cabangnya? Kemudian bagaimana sih cara menyusun kurikulumnya seperti apa? Seperti itu. Aduh, ini RBA tuh emang satu-satunya di Kudus juga cuma satu, dia nggak buka cabang. Dan sekarang ini malah jadi kayak promosi RBA ya, tapi gimana ya? Karena terus terang apa ya, memang ini RBA ini yang membantu saya untuk nyusun materi buat gue, jadi ya memang belum ada di mana-mana, dan programnya ini juga nggak bisa disamain dengan anak satu dengan yang lainnya karena sama-sama Down syndrome nih, umurnya sama-sama 7 tahun, sama-sama di RBA misalnya, itu pun beda nanti. Pencapaiannya kan juga beda dan tidak ditarget, tidak ditarget tapi akan gini loh, maksudnya targetnya tidak dipaksakan. Misalnya targetnya hafal A sampai Z. Nggak ditarget harus dalam waktu 5 bulan harus hafal, enggak. Tapi benar-benar mengikuti. Oh, untuk Gwen kira-kira bisa dalam waktu 7 bulan. Oh, untuk si B bisa dalam waktu 4 bulan mungkin sudah dan bisa. Atau nanti, oh ternyata masih ada yang perlu sampai waktu satu tahun 1 bulan baru bisa A sampai Z. Ya nggak apa-apa. Karena nanti bagusnya lagi, setiap tengah semester dan akhir semester ada ujiannya, mungkin sih. Lucu nggak coba? Ada Bayangin kayak dulu teksnya kan. gitu ya. Iya, ada tesnya pun sesuai dengan apa yang sudah diajarkan setiap hari. Jadi lucu banget, gue waktu itu umur 2,5 tahun sudah dites, sudah ada tes. Terus nanti sudah ada raportnya juga kelihatan nih, oh umur 2,5 tahun Gwen sudah bisa ini, sudah bisa ini, sudah bisa ini, poinnya kurangnya di mana gitu. Dan dulu Gwen ada di level dasar, terus ada level 1,
ada berapa ya? Dulu level dasar, terus ada satu lagi, terus 1, 2, 3, sekarang ada di level 3. Anggapnya udah naik kelas gitu di RPA, dan murni ini benar-benar sesuai dengan hasilnya Gwen. Kalau ada yang bisa lebih tinggi lagi, bisa tiba-tiba udah level 4 juga bisa kan, tergantung anaknya kan. Atau ada juga yang, oh ternyata baru bisa level 2 nih, nggak apa-apa. Karena benar-benar, apa sih kalau bahasa sekarang tuh programnya tuh di personalize gitu ya. Jadi benar-benar Iya. setiap anak, setiap individu Anak, kan setiap anak beda-beda. berbeda-beda dan punya kelemahan, kelebihan di setiap masing-masing kan. Jadi ya itu, saya sangat bersyukur aja bisa ketemu program-program yang kayak gini. Sampai sekarang saya nggak mau lepas karena saya daripada pusing, saya udah kerja dari jam 8 sampai jam 5, Senin sampai Jumat. Saya tinggal mengikuti rule-rule atau poin-poin yang diajarkan di RBA ini dengan eh, telaten aja ya, kerja sama-sama susternya di rumah gitu. Kalau nggak salah kemarin kapan hari Mami pernah ini ya, apa namanya sharing sama pemilik ownernya RBA ya Mami. Boleh nggak sih sharing kira-kira itu untuk programnya itu untuk anak-anak dengan Down syndrome itu disepakati di awal ataukah bagaimana? Ataukah misalnya oh Gwen ini masih masih ini kurang kuat nih tangannya untuk menyapu, berarti ini kita fokuskan menyapu dulu 1 minggu atau bagaimana? Atau memang dari awal ini untuk Gwen satu paket 1 tahun harus bisa ini gitu, Mami. Enggak ditarget, enggak. Jadi pertama kan di assessment, dilihat anaknya kayak gimana. Terus nanti saya juga enggak enggak pernah konsultasi langsung ya, karena hmm, maksudnya setelah assessment pertama itu saya nggak pernah tanya-tanya tentang program lagi, karena programnya itu udah jalan aja. Jadi misal Hmm. eh, motorik halusnya nih bervariasi dalam 1 tahun, ada meronce, ada apa tadi, menganyam, ada menjahit, itu diulang-ulang terus selama 1 tahun. Nanti tinggal tesnya gimana. Kalau misalnya bisa, oke lulus. Tapi itu nggak ditinggalin Mam Kinsi, tetap aja. Karena kan nggak mungkin ya, udah diajarin meronce bisa, nanti terus ditinggal, ditinggal banget Oh, gitu kan. oke. Tetap aja nanti tiba-tiba ada tugas meronce, ada tugas menganyam. Jadi seolah-olah kok diulang-ulang terus. Tapi inilah poin pentingnya. Kalau anak kita, anak dengan Down syndrome itu memang poinnya adalah di pengulangan. Semakin sering kita mengulang, semakin Repetisinya dia ya harus ingat. mantap Ya, tuh. ya, yang bosen tuh orang tuanya, yang bosen tuh yang ngasuh. Tapi untuk anaknya sendiri itu adalah sebuah cara belajar yang paling bagus karena diulang-ulang terus. Dan apa yang kita ajarkan itu akan nempel banget di sini kalau kalau sebetulnya kalau di anak-anak kita, karena mereka kuat di memori. Kalau salah Kuat di memorinya ya memori. udah jadi jelek gitu loh. Dan sayang gitu. Aduh, banyak banget ini Mami catatannya. Berarti emang anak kita itu memang visual. Jadi ketika belajar, perbanyak memori-memori visual ya, seperti poster, flashcard, kayak gitu ya Mami ya. Terus juga cara Ya, mengajarkannya harus pelan-pelan. Kayak ini anggur, besok lagi di apa namanya dibaleni lagi gitu ya, di apa ya, namanya diulang-ulang terus gitu. Terus ya. ternyata Dan harus ini ya Mami ya, harus berkesinambungan, harus semuanya, motorik kasar, halus, itu, oh iya, cara semuanya tuh harus jadi satu, tidak dipisah-pisah per part-part begitu ya Mami ya. jadi apa sih namanya? Holistik. Sistemnya holistik, yang ngajarin juga holistik di RBA iya, di rumah iya, di sekolah iya. Itu kayak apa sih namanya? Support sistemnya itu harus benar-benar kerjasama banget gitu loh, mungkin sih. Ini ada yang tanya ini Mami, kalau misalnya di RPA, misalnya mengambil program seperti Gwen, apakah 13 bulan itu sudah bisa atau ada umur minimalnya berapa sih untuk bisa ikut program seperti ini? Saya terus terang untuk minimal usianya berapa saya kurang tahu. Yang jelas waktu itu Gwen belum bisa jalan, belum bisa, Gwen itu paling kecil waktu itu. Usia paling kecil berarti berapa sih? 2 tahun, anggaplah 2 tahun itu berarti 24 bulan ya. Ya, Sepertinya setidaknya 2 tahun ya. Kalau 13 bulan itu masih ranahnya orang tua. Masih hmm. ranahnya. Terus juga maksudnya biarlah orang tua dulu yang apa sih ya, yang ngasih stimulasi karena penting juga kan. Jadi jangan sampai mulai 13 bulan
jangan sampai sebuah pembelajaran itu dimulai di luar nanti. Maksudnya tunggu les nanti tunggu dapat tempat les tunggu dapat tempat terapi. Tapi ya sebisa mungkin di rumah justru yang kalau kalau kayak Mam Kinsi nggak Mam Kinsi kerja ya, Mam Kinsi kerja kan ya. Nah, Iya, kalau untuk apalagi untuk ibu-ibu yang full time di rumah itu lebih bersyukur lagi sebetulnya. Tinggal rajin cari referensi, cari cari apa googling gitu, apa aja yang harus distimulasi di rumah. Sebetulnya dari bayi sampai kurang lebih 2 tahun itu malah enakan kita aja ya yang nyusun karena masih ranahnya orang kalau tua gitu ya. ini kalau udah lebih besar dan kita ketemu tempat yang cocok juga baru cocok kan. Tapi cari tempat seperti itu juga cocok-cocokan ya. Ada juga yang tempatnya nggak cocok sama kita atau nanti kurang kurang kelihatan manfaatnya. Tapi terus terang kalau untuk manfaatnya eh, saya nggak pernah merasa, aduh udah umur segini kok belum bisa hafal ABC, umur segini kok belum bisa apa 1 2 3 itu kalau batin ya orang Jawa bilang batin ada harusnya sudah bisa ini ya tapi kok belum bisa tapi tetap saya berpacu oh ini sudah diajarkan ayo kita ulangi terus di rumah dan pasti bisa nanti pasti bisa suatu saat tenang aja pasti bisa cuman ya itu harus diulang-ulang terus dan saya dari dulu patokan saya kalau umur-umur masih bayi gitu kan lihat ini nggak sih milestone 3 bulan bisa apa 4 bulan bisa apa Iya, gitu nggak milestone ya kan perkembangan anak. nah kalau saya sendiri milestone-nya itu ngikutin anak biasa aja Hmm. tapi dikasih toleransi sendiri sama kita misalnya oh anak biasa itu umur berapa ya nanti ya umur 6 bulan sudah bisa duduk tapi nanti anak kita mungkin lebih kasih toleransi aja tapi jadinya kan kita nggak ketinggalan ini loh nggak ketinggalan apa sih kayak nggak ketinggalan poin-poin penting perkembangannya kan oh ternyata umur segini harus sudah bisa gini kita nggak tahu padahal kan seharusnya itu kita sudah tahu kan umur segitu harusnya bisa apa dan kita kasihlah kelonggaran sama anak kita karena memang dia itu lebih pelan daripada anak lain tapi pasti bisa nantinya gitu. Hmm. Memang kalau Mami Queen sendiri memang patokannya ke ini ya, grafik Denver. Jadi untuk anak-anak reguler begitu ya Mami. Tapi kita harus kasih toleransi sendiri karena memang kondisi anak-anak kita ini memang tidak bisa dipaksa. Tapi untuk motivasi gitu ya. Jadi kita harus tahu Ya, pas anak kita usia segini tuh harus bisa apa sih? Teman-temannya bisa apa? Terus bisa kira-kira apa yang bisa dikejar kayak gitu ya. Mami, ya, saya ingat saya pun banget nih Mami. mm, Ya, ingat banget gimana gimana. waktu itu Mami sering banget ngasih tahu saya. Mama Kinsey, cepetan Kinsey itu di terapi neurosenso gitu. Apa sih terapi neurosenso itu dan apa bedanya dengan terapi-terapi yang lain? Kayak ini benar-benar ditanemin sama Mami Gwen dari awal nih ke Kinsey. Apa sih terapi neurosenso itu dan bedanya apa sama terapi-terapi yang ada saat ini gitu, Mami? Di Bali ada terapi neosensu ada di Bali ada Ada nggak namanya sensomotorik tapi bukan bukan neurosenso tapi kayaknya mirip-mirip sih, Mami. itu Cuman kalau diusap-usap gitu diapain maksudnya waktu oh enggak terapi itu kayak diusap gitu badannya gitu nggak kayak yang pakai dari ini atasan pakai gitu sikat sikat oh Bill pakai Baker itu pakai sikat ya pakai sikat. Kalau Gwen Eh, gimana Mami waktu dulu itu? jadi saya sih nanti ya kalau untuk fisioterapinya itu nanti saya lagi tanya sama fisioterapinya Gwen mau nggak diajakin live nanti kalau beliau berkenan nanti pas live nanti mungkin bisa tanya-tanya sama fisioterapinya ya Oh, mantap jadi mantap nih bener-bener. jadi sebetulnya fisioterapi kan di mana-mana itu bagus cuman untuk Gwen sendiri waktu itu sama Mbak Mega ya Mbak Mega itu menerapkan neurosensor itu jadi kayak sebetulnya saya kurang paham arti ilmiahnya ya. Cuman eh, neurosensor itu tuh meliputi saling berkait. Jadi
waktu terapi itu cuma kayak anak dilus-lus doang gitu, dilus, Oh, tangannya dilus-lus gini, kayak kayak apa sih, kayak loh ini fisioterapi apa diapain ya kan, saya bingung ya. Tapi ternyata memang kayak gitu. Itu pun jadi kayak memberikan rangsangan eh, dari sentuhan, tapi sampai ke ini loh, sampai ke sensori di otaknya ya. Jadi, aduh, daripada saya terlalu banyak dalam, maksudnya daripada saya salah ngomong, intinya tuh itu tuh memberi rangsangan dari sentuhan itu, tapi sampai ke ini, sampai ke otak. Dan itu banyak membantu Gwen juga, walaupun belum di terapi bicara. Tapi itu hmm, banyak membantu karena itu pun yang bikin otaknya itu lebih baik lah, lebih karena sudah sering dikenai apa serangsangan-rangsangan pakai apa sentuhan gitu namanya ya. sentuhan dari iya. Jadi nggak bukan dipijet keras gitu, bukan. Ada juga dipijet keras kan. Kalau kayak Gwen kan suka lari-lari apa itu kan sampai sekarang loh. Nanti dipegang sama Mbak Mega gitu kan. Oh ini otot yang di kaki keras nih, apa kenceng nanti dirilis gitu. Tapi waktu bayi ya itu karena masih bayi juga apalagi habis operasi ya, dadanya masih basah bekas operasi tetap di fisioterapi, tapi itu tuh menguatkan otot-ototnya dari rangsangan rangsangan kulit itu Sentuhan tadi sampai itu ke ya. otak, sentuhan itu jadi ini menguatkan otot-otot hipotonik juga. Dulu Mbak Mega pernah ngomong gini, Mam, ini 3 bulan pertama target kita adalah penguatan otot ya, karena Mam Kinsey dulu habis operasi, ya ampun, di berdiriin gini aja tuh badannya tuh lemes banget. Kayak apa sih, Oh, kayak ototnya tuh lemes banget karena bayangin lah waktu floppy itu gitu ya, kayak lima lemes bulan gitu ya. di ICU, ya 5 bulan dia sakit terbaring kan di ICU sekitar 2 bulanan 3 bulanan di ICU, bayangin kan lemes kan. Jadi Mbak Mega bilang Ya. e, kita target pertama penguatan otot ya, tapi ternyata sudah bisa diajakin untuk latihan duduk. Dan Hmm. saya sih menyimpulkan oh ternyata neuroscience ini cepat ya, dan memang terapi itu memang bagus ya untuk anak-anak terutama dalam mengejar ketinggalan dalam apa mengejar cepat bisa duduk, cepat jalan. Tapi kan itu pun semua disesuaikan dengan kondisi anak masing-masing ya, karena banyak banyak juga orang tua yang sharing ke saya, ada beberapa cerita entah terapi apapun yang namanya, yang penting tetap fisioterapi ya dimanapun. Yang namanya anak kalau di fisioterapi sedini mungkin tetap beda sama anak yang nggak pernah di fisioterapi. Nyatanya Iya. rajin rajin fisioterapi rutin, nyatanya umur berapa ya kemarin mamanya Eugene tuh kemarin cerita 8 bulan kalau nggak salah itu sudah bisa duduk, udah bisa duduk. Terus umur berapa ya, pokoknya bagi saya tuh bagus banget gitu loh, karena umur segitu tuh untuk anak normal aja itu sudah bagus, Iya, maksudnya masih masuk target untuk normal anak. gitu ya. Dan Hmm. ini dia bisa kayak gitu, tanya-tanya fisioterapi ya dari kecil ya, ternyata betul. Jadi saya kalau banyak yang sering sharing ke saya tuh selalu kayak nyari benang merahnya gitu loh, mungkin sih oh ternyata bener ya, sedini mungkin anak itu dikasih intervensi intervensi fisioterapi lah atau nanti terapi bicara, itu akan lebih baik ya, lebih baik daripada yang terlambat untuk di fisioterapi. Dan kalau kita bicara tentang biaya, pasti kalau kita ngomong fisioterapi kan biayanya gimana? Kalau biayanya Iya. fisioterapi tiap hari kan juga nggak murah kan, karena memang fisioterapi kan juga harus bayar. Tapi kalau Iya. setahu saya, nanti kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Setahu saya itu untuk anak-anak kita tuh bisa dapat surat rujukan untuk fisioterapi di rumah sakit. Jadi tidak Bisa ada bisa Mami, pakai kata-kata BPJS nggak bisa. bisa kan? Nah, bisa kan? Hmm. Jadi yang paling penting untuk kita apa sekarang? Niat, niat untuk anak Hmm. kita. Niat mau Betul nganterin betul. fisioterapi. Saya kerja, gimana nggak bisa nganterin fisioterapi? Ya minta tolong orang lain. Atau izinlah sebentar Iya. tiap hari apa gitu kan, bisa kan ya. Maksudnya karena apa ya, mungkin sih aduh, golden age untuk anak normal aja, golden age penting, apalagi untuk anak-anak kita, ya nggak? Betul betul betul. Anak-anak kita tuh
aduh sedih mungkin lah, ayo dikejar lah, jangan sampai terlambat. Sayang, begitu pula dengan terapi wicara. Nanti wicara, kalau telat terapi wicara, anak sudah nggak bisa dibentuk, sudah nggak bisa disuruh Hmm. ngomong, sudah nggak patuh sama aturan, sudah nggak mau disuruh, ayo bilang A, B, C, itu sudah nggak mau karena udah punya ego. Saya nggak bisa bayangin kalau Iya. Gwen baru terapi wicara umur 7 tahun. Sekarang 7 tahun ini sudah dalam tahap dia, aduh ngeyel, pinter bantah, udah punya kemauannya sendiri, dia mau mainan sendiri, sudah asik sendiri. Bayangkan kalau Gwen baru di terapi bicara di usia segitu. Dia pasti akan banyak penolakan. Nggak mau, Gwen maunya mainan. Nggak mau, Gwen maunya nonton YouTube misalnya gitu. Kan sudah bisa, itu tawar-menawar jadinya. Tapi kalau dari kecil, sudah di fisioterapi, itu pertama. Fisioterapi pun membentuk kepatuhan juga. Ayo Ben, tangannya diangkat. Ayo kakinya diangkat. Terapi wicara, membentuk kepatuhan juga. Ayo ditirukan. A, I, U, E, O. Nggak semua anak mau niruin itu kalau udah gede. Jadi harus dari kecil. Hmm. Harus dari sedini mungkin Betul, kita betul. kasih kasih stimulasi, kasih terapi itu sedini mungkin. Gitu mungkin sih. Mami, ini ada yang tanya nih, Mami. Ada rekomendasi nggak untuk Mami Gwen itu dokter anak yang terbiasa menangani anak dengan Down syndrome? Mungkin maksudnya sedaerah mungkin ya sama Mami Gwen. Di Kalau mana ya? dokter Di anaknya Kudus. Di eh, mana? nggak ada Di siapa-siapa? keterangannya sih untuk Bunda Nes ini, Oh, untuk iya ini iya. referensi dokter anak yang biasa menangani anak dengan Down syndrome. Tapi memang beda-beda ya. Kalau di Bali mungkin saya bisa saya bisa memberikan rekomendasi. Kalau di Kudus mungkin bisa ke Mami Gwen. Ya, sebetulnya gini, nggak usah nyari dokter siapa lah, namanya siapa, nggak usah sebut merek ya. Yang penting gini, kita jangan takut untuk berkunjung ke dokter spesialis tumbuh kembang anak. Dokter anak ya, namanya itu dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang. Carilah itu di kota masing-masing. Kalau ada itu baik. Kalau di Semarang ada, kalau kota besar ada. Apalagi di Jakarta, di Bali juga pasti ada. Tapi di Kudus kan tidak ada nih dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang. Eh, kalau masih memungkinkan untuk ke kota seberang, kota yang terdekat, gak apa-apa lah untuk 1 kali, 2 kali untuk assessment lah. Nanti dia akan kasih kita tips kan, ini anaknya harus gini gini gini, atau ini red flag-nya di mana, kan kita akan tahu. Kalau nggak ketemu dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang, ke dokter anak biasa aja nggak apa-apa. Yang penting dokter anak itu pentingnya itu dalam ini ya, selain kita bicara tentang program-program belajar, nggak kalah penting juga dokter anak untuk menemani kita melihat memantau tumbuh kembang anak dari sisi kesehatan. Karena Iya. dokter anaklah yang nanti akan memantau kita, sudah dicek jantungnya belum, tiroidnya belum, mata, telinga, nanti terus apa lagi ya? Iya, kayaknya 4 itu ya. Betul ya? Saya dulu ceritanya apa ya? Aku mungkin sih ya. Bener kan? Jantung, tiroid, mata, Jantung, telinga. tiroid, mata, pendengaran. Nah, nah itu kan nanti alangkah lebih baiknya sih punya satu dokter yang menangani dari awal, nanti biar bisa konsultasi. Betul, betul. Misalkan dokter tersebut tidak bisa melakukan itu, kan akan ada rujukan. Dokter anaknya akan Ya. merujuk kemana. Kalau ada yang seperti itu enak karena nanti kita komunikasinya akan lebih enak gitu. Ini ada tanya lagi nih, tempat terapi yang free untuk anak dari keluarga yang kurang mampu ada nggak ya, Mam? Karena mereka belum tentu punya BPJS. Mungkin kalau Mami ada referensi nggak? Sejauh yang saya tahu, kalau memang mau terapi yang free dan sudah diprogramkan pemerintah ya BPJS. Kalau belum punya BPJS ya daftar BPJS. Kenapa malas untuk anak kita gitu loh. Kan demi anak kita juga kan harus, gimana sih ya Kak, saya tuh kalau ngomong masalah kayak gini tuh kayak saya berpihak pada anak ya. Karena anak kita tuh berhak mendapatkan fasilitas yang baik dan pemerintah juga sudah support kan. Terapi itu sudah disupport sama pemerintah.
kalau alasannya nggak punya BPJS, ya buatlah BPJS. Dengan buatnya BPJS, anak kita kan bisa terapi secara gratis, dan kita harus telaten nganter jemput mereka, dan hasilnya akan lebih baik ya daripada yang nggak diterapi sama sekali gitu. Kalau di Bali ada nih Mami, kalau misalnya boleh rekomendasi, kalau di Bali itu ada namanya YPK. YPK itu ada, kita bisa mencari yang ini, apa namanya, dibuat oleh dinas sosial atau mungkin lembaga-lembaga non-profit yang dibuat oleh, apa namanya, pendanaan luar negeri atau apa. Karena mereka biasanya mengadakan ini, terapi terapi untuk anak-anak kurang mampu. Terapi rehabilitasi anak dengan kebutuhan khusus tapi tidak membayar sama sekali dan sistemnya itu sistemnya itu sistem donasi. Jadi anak-anak yang berasal dari keluarga yang mampu itu berdonasi untuk terapi untuk anak-anak yang tidak mampu dan juga yang ada di ini apa namanya tempat-tempat desa-desa atau yang lokasi-lokasi yang terpencil seperti itu ada. Mungkin di Oh, kota-kota besar kayaknya ada. YPAC ya? YPAC apa tadi namanya? YPAC itu kalau YPK kalau di Bali, Oh, Yayasan Peduli YPK. Kemanusiaan. Oh, sepertinya zaman sekarang saya juga ada sih, tapi ada yang untuk autism waktu itu kan. Iya, ada. Saya baru ingat di Demak ada. Demak apa sih namanya? Ya, yang kalau di Semarang YPAC. Iya, mungkin sih ngomong ini saya baru ingat ada lembaga-lembaga seperti ini. Di Semarang itu kan ada YPAC, terus kalau di Demak ada YCHI. Ya, jadi dia tuh memang ke arahnya YCHI Autism Center kan. Iya ya, ini YCHI Autism Center, tapi dia kayaknya menyebar juga di Indonesia banyak dan membantu keluarga-keluarga kurang mampu untuk mendapatkan terapi. Ya, YCHI Betul, betul. mungkin sih. Jadi carilah informasi lah, banyak saling tanya aja, pasti ada kok yayasan-yayasan yang Cuman Cuman menangani. kalau kita boleh menyarankan memang kalau untuk anak-anak kita ini karena kan terus ya Mami ya sampai nanti itu kan terus tidak bisa terapi misalnya hanya 1 bulan saja 2 bulan saja terus kemudian misalnya pendengaran tes pendengaran itu juga tidak bisa hanya sekali kita memerlukan tes yang berulang kali untuk kurun waktu tertentu jadi alangkah lebih baiknya jika memiliki anak berkebutuhan khusus terutama Down syndrome itu memang minimal harus mengurusi BPJS karena kan ada BPJS yang free yang bantuan pemerintah. Jadi itu memang Oh, baik sekali untuk diusahakan gitu. Karena untuk screening, untuk terapi itu memang sangat diperlukan selain untuk mencari info yayasan-yayasan non-profit yang memang membantu anak-anak berkebutuhan khusus yang kurang mampu seperti itu ya Mami ya. betul, karena gimana ya, untuk anak kita, untuk menangani anak kita tuh memang butuh selain usaha keras juga biayanya juga nggak sedikit karena cek tiroid pun mahal, Iya. nggak bisa apa sih ya, itu karena harus dilakukan rutin cek tiroid, terus juga nanti cek jantung juga, kalau sudah dioperasi pun kayak gue sudah operasi kan, nanti setiap 1 tahun sekali kan juga harus dicek, Kontrol. tiroidnya juga tiap 6 bulan sekali harus dicek, dan kan biayanya juga nggak sedikit ya, jadi alangkah baiknya ya ikutlah BPJS lah, kan lebih nyaman ya, jadi kita juga nggak stres di masalah finansial, juga nggak stres di urusan-urusan finansial gitu kan, jadi nanti kita lebih fokus ke perkembangan anak gitu. Kalau sampai sekarang kakak Gwen berarti masih mengonsumsi obat tiroid ya Mami? Masih kemarin itu hipotiroid dari bayi, sekarang terakhir dicek kemarin ternyata hipertiroid, jadi memang Oh, seperti hiper. apa sih, badai ya, kayak kayak tubuh tubuh respon tubuh anaknya itu sendiri, jadi itulah pentingnya dicek ulang tiap berapa bulan, Berkala ya. ngikutin dokternya aja. Jadi harus ada konsultan endokrin anak juga kan, untuk ngecek juga, dan ya itu tadi pesan saya, kalau di kota kecil kayak di Kudus juga nggak ada konsultan endokrin anak, ya kita nyebrang ke Semarang kan. Kalau memang nggak ada ya dokter anak biasa juga nggak apa-apa kan, tapi kan di rutin dicek gitu loh, jadi pemberian pemberian dosis-dosis obat-obat tiroidnya kan juga tetap terpantau, karena tiroid itu peranan penting juga untuk perkembangan Iya. anak kita, sangat penting. Kan kakak Gwen itu ada penyertanya tuh KJB ya Mami ya. Waktu itu juga Ya, sempat operasi. Kira-kira kalau misalnya KJB itu sementara dioperasi kita menunggu yang tadi itu
apa namanya sempat di ICU beberapa bulan. Ada nggak sih Mami yang Mami lakukan untuk stimulasi anak-anak dengan KJB? Kan katanya KJB itu meskipun sudah dioperasi masih misalnya gitu kayak takut kelelahan, takut apa. Tapi kan kakak Gwen itu kan bisa bersepeda, bisa balet kayak gitu. Gimana sih Mami? Ada nggak Ya, kiat-kiatnya untuk stimulasi anak-anak dengan KJB ini? nggak bisa dipungkiri ya, untuk orang tua yang anaknya pernah sakit berat, terutama pernah operasi jantung, itu tuh walaupun dokternya sudah bilang, udah Bu, anggap seperti anak normal, lari-lari gak popo, renang gak popo, dokternya kan bilang kayak gitu kan. Ya dok, Hmm. saya cuman iya aja, tapi saya ambil hatinya masih belum srek ya. Jadi, kenapa saya cari alternatif lain, olahraga tapi nggak berat. Jadinya, saya waktu itu memutuskan untuk ke balet. Karena balet ini saya pilih balet karena bagus sekali untuk keseimbangan Gwen kan, belajar keseimbangan. Kelenturan pun Gwen sudah dapat karena hipotoni. Coba Iya, Kinci umur 18 bulan, disuruh split umur segini sudah bisa kan, kaki split. Nah, udah tapi kan bisa langsung ke atas tinggal kepala. tinggal diatur biar nggak terlalu, itu kan sebenarnya namanya hyperflexibility kan. Ya, Itu super namanya fleksibel. hiperfleksi. Jadi biar kalau balet biar nanti dia bisa mengontrol. Oh ternyata nggak cuma asal angkat kaki, tapi angkat kakinya juga ada 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 caranya gitu, nggak cuma asal kakinya naik gitu kan. Ngangkat, betul, Terus betul. juga terus juga balet tuh capek, tapi nggak terlalu capek, nggak bukan sesuatu aktivitas yang ngos-ngosan gitu kan. Sampai ngos-ngosan berkeringat iya, cuma kan gerakannya itu bisa dinikmati lah untuk Gwen, seperti olahraga lah, seperti untuk latihan keseimbangan, ada lari-lari kecil, gitu bisa. Jadi saya pilih aktivitas balet untuk Gwen. Selain itu bersepeda karena Gwen itu kan susah BAB ya. Jadi Hmm. bersepeda itu juga untuk Sama berarti ya? kan mengayuh. Ya, Kinsi kan disprung kan, megakolon kan. Iya, Itu Kinsi sudah dioperasi belum? sudah. Sudah Yang dioperasi gimana? 1 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih masih apa namanya pemulihan. Masih susah BAB nggak? Masih susah BAB, tapi kayak Hmm. sudah mendingan gitu loh, Mam. Tapi kalau sudah sampai sekarang tuh ada namanya businasi, terapi businasi. Jadi seperti dilonggarkan sambungan ususnya itu dengan sambungan anus yang baru itu memang masih dilonggarkan kalau misalnya susah BAB. Cuman itu tadi ya, Mami ya. Kalau misalnya anak susah BAB itu memang dia tuh memang harus aktif fisiknya ya. Tadi itu kalau kakak Gwen itu bersepeda. Iya, eh selain itu bersepeda itu juga kan karena saya pernah ikut seminar waktu itu dari Dokter Luh ke Jakarta kalau nggak salah Dokter Luh Iya. spesialis rehab medik ya itu bilang gini aktivitas terbaik anak adalah bersepeda. Saya Hmm. berharapnya gue bisa bersepeda normal apa roda dua aja tanpa ada bantuan karena gini dengan bersepeda itu tuh motorik jalan otak kanan otak kiri jalan dia mikir juga ini aku harus belok kanan itu nggak gampang loh untuk kayak Gwen diajarin Gwen belok kanan ya dia tuh bingung awalnya belok kanan mana Hmm. setelah saya kasih tahu Gwen kanan mana dia angkat tangan kanan oke sekarang belok kanan ke sini kan nggak gampang juga jadi untuk Iya, betul keseimbangan betul juga mikir. untuk ngontrol juga dia nggak bisa langsung lari cepat dia harus pikirin nanti ngeremnya gimana makanya saya kepengen Gwen bisa belajar bisa bersepeda dengan baik ya tujuannya sebenarnya itu cuman untuk sampai saat ini pun Gwen belum bisa lepas dari roda kanan kiri itu. Tapi Mam Kinsi juga jangan salah, jangan kaget nanti ya kalau ngajarin Kinsi sepeda itu nggak langsung bisa loh walaupun dikasih roda kanan kiri. Saya Roda. ingat banget Gwen itu sudah saya beliin sepeda kasih roda kanan kiri, dia nggak bisa ngayuh, nggak bisa ngayuh, jadi dia diem aja dia kakinya cuma nempel aja di pedalnya nggak mau ngayuh dan ternyata ternyata saya caranya gimana coba roda kanan roda kiri kita ganjel pakai sepatu kemudian Iya. kita kakinya itu yang di pedal itu kita ikat kakinya di pedal telapak kakinya diikat di pedal terus diajarin cara ngayuh seperti itu jadi mengayuh Itu pun usia nggak berapa gampang Mami mulai buat Gwen diajari? berapa ya 5 tahun kalau nggak salah Hmm. 5 tahun Jadi kayak sebelumnya ada kakinya balance dimasukin bike ke pedal gitu ya.
ya diikat nanti ditali di pedal karena kalau enggak lepas terus nanti. Jadi roda kanan, roda kiri diangkat, kan otomatis dia bisa jalan di tempat gitu loh, Mam. Jadi dia ngayuh tapi Ya, jalan di tempat. Nah, tapi jalan biar di nggak tempat. lepas-lepas dari pedal, kita pedalnya diiketin sama kakinya dan itu akhirnya ya kita latih selama beberapa hari akhirnya mau ngayuh. Awalnya diem kayak bener-bener nggak tahu harus ngapa-ngapain ini sepeda diapain jadi Dia dia aja nggak duduk tahu gitu. gitu. Iya, Duduk di sepeda. Oh, jadi gitu caranya ya Mami ya. Jadi diikat sambil iya, apa namanya kanan kirinya rodanya diikat pakai sepatu gitu ya, biar bisa istilahnya kayak latihan ngayuh dulu gitu ya Mami ya. betul, betul. Kan itu koordinasi juga, koordinasi otak juga. Dia perintah, ayo ngayuh itu kan koordinasi kanan, otak kiri juga kan. Mami, ada yang tanya nih, kalau kakak Gwen, kalau Kinsi itu kan kalau misalnya kedinginan itu ada kayak seperti jaring-jaring ungu gitu. Kalau ada juga waktu itu pernah dibilang kalau itu salah satu tanda dari hipotiroid. Kalau kakak Gwen ada nggak tanda itu yang katanya Ada, namanya cutis marmorata itu? Dan ya, ada. apakah sekarang menghilang atau pernah dikasih obat atau bagaimana perawatannya? Nggak menghilang, minim, tapi tambah kecil, maksudnya tambah nggak kelihatan. Kalau dulu Ya, begitu tambah samar kedinginan ya. sedikit langsung kayak jaring-jaring gitu kan, Ya, jaring-jaring yang di, agak ungu-ungu gitu ya. ya. Tapi makin besar makin tetap ada sih, nggak hilang mulus. Tapi mungkin cuma tinggal tinggal sekitar 20% ya. Nggak Yang usah di sini 20%, juga, nanti di apa di besarnya. pipi juga. Ah, nanti kayak kayak udah gede tuh kayak kulitnya tiba-tiba lebih tebel aja gitu rasanya. Kayak kalau dulu kan Hmm. kayaknya rasanya kulitnya tipis ya, kayak begitu Ya, kedinginan mungkin dulu sedikit kulitnya tipis. langsung langsung muncul kutis mamurotanya itu kan. Tapi makin ke sini kayak rasanya kayak lebih tebel aja kulitnya jadi makin nggak kelihatan gitu. Ini ada yang tanya nih, Mami. Halo, Ma, mau ikut tanya bagaimana sih cara mengenalkan anak untuk mau dan tidak mau ketika ditawari sesuatu dan bagaimana cara supaya anak memberitahu bila butuh sesuatu misalnya lapar atau haus. Gimana nih kalau Kakak Gwen? Cara ngasih tahu mau nggak mau atau aku lapar, aku haus kayak gitu. Benar, mikir dulu sambil ingat-ingat. Oke. eh Pertama itu kayak dikasih pilihan gitu ya. Misalnya ada dua ada dua benda ada dua roti gitu ya. Eh, kita kasih kasih ini. Nanti dia dia kalau dia terima ya udah terima aja. Tapi kebanyakan tuh pasti terima dulu karena anak kita tuh sangat penurut awalnya. Pokoknya sebelum menyentuh umur-umur gede tuh makanya waktu kecil tuh nurut banget lah. Dikasih ini mau, dikasih ini mau. Tapi sebetulnya tuh nggak usah kita ajarin mau nggak mau tuh nanti dia sebetulnya semakin besar tuh akan secara alami tuh akan berkembang sendiri. Dia akan tahu orang sekarang dia Gwen itu saya kasih roti yang dia kan roti kesukaan ada 5 jenis katakanlah gitu ya. Limanya suka, tapi waktu kita sodorin roti yang A, dia bilang lagi nih, nggak mau crackers. Ya udah akhirnya Oh, kita tahu kan dia maunya crackers. Jadi untuk ngajarin mau nggak mau itu sebetulnya hmm, selain dikasih stimulasi gini, diajarin lah untuk ini Gwen pilih yang mana, ini mau atau yang ini. Kayak kayak apa sih contoh pakai baju aja. Sekarang udah bisa milih baju kan. Kalau dulu baju nurut-nurut aja mau pakai baju yang mana. Sekarang bisa kalau mau pergi ke tempat mau pergi ke gereja gitu, pilihnya baju rumah coba gimana. Kan nggak mungkin kan ke gereja pakai baju rumah kan. hmm. Tapi eh, kasih pengertian aja kalau ke gereja ya pakai baju yang lebih sopan kan, lebih rapi. Tapi kalau kayak dulu belum bisa berkehendak, biasain aja milih Gwen mau pakai baju yang ini atau pakai baju yang ini aja. Kadang-kadang tuh dia asal ngomong aja ini, terus bukan artian dia kepengen ini tapi dia kayak cuman asal ngomong aja, kita tanyain aja, tapi kan dia tahu nih akhirnya oh kalau kamu pilih ini ya akan dikasih yang ini gitu. Coba kalau misalnya waktu masih kecil tanya Gwen mau baju ini atau ini merah atau biru, ini benar ini atau ini, nanti dia tanya lagi jawabnya ini loh yang mana, ini atau ini.
ini nanti kan asal gitu kan. Tapi kita kasih tahu aja kalau kita tanya Gwen mau yang ini atau yang ini. Oh yang ini, kita kasih yang ini. Berarti kan kita kasih tahu dia kalau dia tunjuk dia sudah jawab ini, dia harus tanggung jawab sama apa Pilihannya. sesuatu yang dia pilih. Kasihlah ini. Gitu, kasih pilihan. Tadi apalagi pertanyaannya ya? Kayaknya pertanyaannya agak panjang. Bener nggak sih? Ada lagi nggak? Itu apa namanya caranya dia mau nggak mau sama gimana kalau Oh iya, pernah nggak sih mau lapar haus ya. Gwen lapar gitu atau Gwen Iya. mau minum gitu. Apa Oh iya, sudah bisa jangan. berbicara seperti itu, Mami? Oh gini, jangan pernah anak kita gini. Mm, mm, langsung dikasih minum. Jangan pernah kayak gitu. Walaupun masih seumuran Kinsey gitu. Kinsey kan pasti pengen minum kan dia nunjuk ya. Ya, Kan baru nunjuk. ngomong, nggak bisa ngomong kan, nggak bisa ngomong minum. Atau dia juga belum bisa mengekspresikan minum gini atau makan gini kan belum bisa kan. Cuma nunjuk gitu. Kita lihat nih ternyata oh Kinsey nunjuk minum. Kita bilang gini, kenapa Kinsey mau minum? Kita mukanya harus jelek ya. Kalau ngajarin anak kita Kayak bener-bener. ngomong, itu kita harus jelek. Kalau nggak jelek, berarti kita nggak ngomong dengan baik. Oh, Kinsey mau minum. Yang keras. Kita harus mimiknya jelas. Ini loh, bibir kita harus jelas. Dan harus mantap gitu. Oh, Kinsey mau minum. Ini namanya minum. Ini minum, silakan. Nah, nanti kan dia tahu nih, oh ini minum. Tapi nggak cuma satu kali. Itu berkali-kali. Berkali-kali. Belum berarti kita ngomong ngajarin ini satu kali, tiba-tiba next-nya Kinsey minum udah bisa ngomong minum gitu kan nggak mungkin kan. Itulah yang saya sering cerita ke Mama Kinsey, tabung. Itu ditabung ke pikiran dia. Oh ini minum. Nanti suatu saat dia akan tahu menyebut minum, setidaknya bisa ngomong oh minum, Kinsey mau minum gitu. Tetap diajarin ngomong, jangan terlalu enak. Mau apa tinggal tunjuk, kita kasih roti, Tinggal kayak kita kasih minum. gitu ya, Jangan, nanti itu tidak bisa merangsang dia untuk stimulasi ngomong nanti. berbicara. Mm-mm. Banyak sekali PR-nya ini, Mami. Terus Nanti kan dijalani apa aja lah. namanya? Kan nanti kan bisa. Iya, benar. Tapi yang setidaknya udah ada ilmunya ya. Jadi kayak Iya. tahu lah. Waktu itu kan saya itu tahu kakak Gwen itu dari banyaknya video kan. Karena Mami memang suka ambil gambarnya kakak Gwen kan ya. Tapi ternyata setelah kita kupas seperti ini, kakak Gwen yang suka nyanyi, yang apa namanya sering sekali membuat video-video konten seperti itu, memang didikannya di rumah memang seperti ini gitu ya. Sampai pernah Mami Gwen ini cerita, pada suatu ketika di pagi hari itu kakak Gwen itu nangis gitu ya, karena memang apa namanya, karena makan ya waktu itu Mami, makan dan meminta nonton nonton YouTube waktu itu ya, karena memang sudah 7 tahun dan ternyata kalau misalnya anak-anak kita ini sudah besar, sudah seumuran kakak Gwen yang 7 tahun itu bisa ngeyel, bisa protes, bisa sampai benar-benar ada drama menangis begitu ya Mami ya. Mungkin bisa diceritakan sama Mami waktu itu yang terjadi bagaimana Mami? Iya, saya terus terang udah agak-agak lupa. Memori saya sebenarnya kurang bagus. Cuman sepertinya gini waktu itu, kalau saya lupa tolong bantu ingetin ya ceritanya gimana. Itu saya waktu cerita sama Mam Kinsey itu benar-benar fresh kejadian. Jadi waktu itu Gwen mau gimana ya Mama? Saya lupa ceritanya. Gwen mau lagi Yang makan ya? makan. Udah janji kan, udah janji satu jam per hari, tapi ternyata makannya lama nih. Oh iya, Makannya kan lama, sudah. maunya nonton terus gitu. Iya, maunya jadi sudah janji kan jadi sebentar ya. Kalau mama mau lihat sebentar, saya tunjukin. Saya dan Gwen itu punya ini lihat nih. Ini dia. Lucu banget nih. Ini adalah jadwal Gwen. Ini kita susun bareng. Ngapain aja? Bangun tidur, pipis, minum tirak, makan pagi, naik sepeda, mandi, dan seterusnya. Kasih tulisan nih. Nonton tab 1 kali, nonton TV 1 kali. Lihat nih, baca nih. Janji ya, saya bikin tanda tangan Mami dan Gwen. Walaupun dia belum bisa tanda tangan, tapi saya ajarkan Mami tanda tangan, Gwen tanda tangan janji. Janji dalam artian yang sudah
ada di sini disepakatin. Disepakati. Nah, sudah disepakatin kan waktu itu. Sudah disepakatin, tapi dia itu kalau nggak salah tuh gini, dia tuh ribut minta nonton TV terus atau minta nonton YouTube terus ataupun makannya lama banget gitu kan. Terus kan saya keadaan lagi mau berangkat kerja segala macam repot segala macam nyuapin adiknya juga stres kan. Jadi saya marahin kan gue-nya kan. Nah, waktu saya marahin dia eh saya juga sampai rasanya tuh saya merasa bersalah juga ya, aku sampai marah-marahin anaknya gitu kan ya. Jadi saya tuh nangis. Jadi saya tuh nangis dan Gwen pun ikut nangis. Dan kalau Gwen lagi nangis itu, Gwen tuh bisa ngomong gini, Mami, Gwen mau memeluk, Mami memeluk gitu. Oh, jadi si Gwen ini kalau lagi sedih, dia lagi dimarahin maminya nih, melakukan kesalahan atau dia merasa sedih gitu, Salah. dia tuh bisa ngomong gitu, Mami memeluk, mau dipeluk. Oke, dipeluk. Terus saya juga waktu itu kan saking emosinya tuh kayak nangis juga kan. Jadi terus saya air matanya itu dihapus gini. Mami menangis. Iya. Makanya gue nurut kalau dibilangin udah perjanjian nontonnya berapa jam ya diikutin sesuai dengan jadwal itu. Jadi saya juga amazing juga ya karena oh ternyata anak kita juga punya perasaan yang sama ya. Dia tahu rasa sedih, rasa maminya lagi marah, rasa maminya lagi sedih. Dia tuh tahu bagaimana mengekspresikan. Tapi caranya juga harus terbiasa divalidasi emosinya. Kita kasih tahu, oh ini rasa sedih. Tiba-tiba kalau gue nangis gitu kan dia nggak tahu nih. Gue nangis. Dia nggak tahu kalau itu namanya sedih kan. Waktu dia nangis kita ngomong gini, oh Gwen lagi nangis ya. Gwen sedih. Kasih tahulah kalau itu adalah perasaan sedih. Misalnya Gwen lagi seneng nih. Terus kita kasih tahu, oh Gwen lagi seneng ya. Jadi malah mungkin sih nanti semakin kesini nanti bisa belajar juga tentang validasi emosi dan itu penting banget untuk anak-anak kita biar anak kita tuh nggak tantrum tuh dalam artian ngamuk-ngamuk sendiri marah-marah nggak jelas sendiri tanpa dia bisa tahu ini aku kenapa sih sebetulnya orang kita yang sudah besar aja sudah dewasa aja tuh kalau kita lagi stres lagi bingung aja gitu kita nggak tahu ya memvalidasi perasaan kita tuh nggak gampang kan apalagi anak kecil Betul. apalagi dengan Down syndrome gitu yang lebih terancam cepat marah, cepat emosi, cepat marah-marah kan kadang-kadang mungkin tahu ya yang sudah dewasa bisa marah-marah gitu kan. Saya takut kalau besoknya seperti itu kan. Jadi sedini mungkin kita validasi terus. Jadi dia tuh bisa tahu loh, bisa kan kadang-kadang anak marah-marah kan karena dia nggak bisa mengekspresikan apa sih perasaan Keinginannya, dia, emosinya, keinginannya iya. dia. Nah, tapi kalau dari kecil kita sudah ajarkan, kita validasikan, oh ini rasa sedih, oh ini rasa senang, kecewa, takut, gelisah, kan nanti dia akan tahu, kita tanyain, Gwen kenapa sih? Gwen takut sama apa? Sama misalnya sama anjing, misalnya gitu kan, kita kan bisa tahu kan, Gwen, oh ternyata Gwen takut, gitu loh mungkin sih. Ini ada yang tanya lagi, sebenarnya sudah dijelaskan sih Mami. Kapan kakak Gwen pertama kali terapi? Apakah saat pertama kali terapi itu sudah melakukan operasi jantung? Karena anak saya ini sudah mulai terapi, tapi dengan kondisi jantung yang masih bocor. Gitu. Oke, ya. Jadi seandainya jantungnya masih bocor, eh, Mami kurang kurang fisioterapi, keras, Mami. Mungkin bisa ya diiniin pakai headsetnya. jelas ya. Sekarang jelas ya. Iya, oke. Eh, tinggal tergantung kasusnya ya. Kasus jantungnya itu berat atau ringan. Kalau ringan, mungkin masih bisa diterapi yang seperti kalau saya tadi cerita itu neurosenso itu sebetulnya nggak pakai tenaga besar sih, karena dia murni dari sentuhan-sentuhan gitu kan, merangsang sentuhan itu biar terstimulasi di otak gitu kan. Tapi kalau jantungnya cukup berat dan harus dilatih fisik duduk dan jalan, itu seperti sia-sia sih kalau menurut saya. Kenapa tidak kita mengatasi jantungnya dulu? Karena jantung pun ini mm, sangat penting ya, sangat memegang peranan penting. Karena bayangin aja lah, saya udah berapa kali
bertemu dengan orang tua anak spesial, khususnya Down syndrome, yang maaf akhirnya tidak bisa tertolong, cuman karena jantungnya tidak tertangani. Dan saya pun pernah hampir kehilangan Gwen karena telat menangani jantung. Jadi kalau sebisa mungkin, sedini mungkin ditangani jantungnya, hmm, terus juga bisa dilakukan, dokternya menyarankan apa kalau memang bisa sampai besar atau gimana, tergantung advice dokternya kan. Tapi kalau memang harus ditindak karena kalau nggak ditindak nanti akan mempengaruhi tumbuh kembangnya, ya kita proses aja untuk tindakan. Dan BPJS pun sekarang mengcover. Waktu itu Gwen di Jakarta operasi jantung, kita pakai cover kantor kan, dari cover dari perusahaannya papinya. Tapi ternyata di RSCM malah ditawari, "Bu, kenapa nggak BPJS aja? BPJS kan ditanggung 100%, kalau di kantor malah cuma 90% kan." Saya waktu itu nggak ada pilihan karena biar cepet kan. Tapi kalau ternyata saya tahu kalau di RSCM itu, ya ampun, bener-bener nggak mengenal kalangan, nggak mengenal BPJS atau tidak BPJS, semua pelayanan sama dan bisa sembuh walaupun pakai BPJS, tidak ada dibeda-bedain. Dan kita bisa belajar kalau ternyata sekarang sistem kesehatan kita di Indonesia sudah semakin baik, di mana apa BPJS juga mengcover operasi dengan baik, hasilnya juga baik, tidak ada pembedaan dari segi obat, dokter, perlakuan. Dulu kan kita taunya BPJS kan, wah perlakuannya beda, beda semua gitu kan. Ternyata kalau kasusnya Gwen waktu itu, saya lihat teman-temannya di ruang operasi jantung, obatnya juga sama, dokternya juga sama, dan setelah di operasi jantungnya, kualitas hidup anak kita akan lebih baik karena dia akan lebih bisa beraktivitas dengan baik. Uh, untuk masalah operasi hasilnya bagaimana kan tergantung, semua kita serahkan keputusan dari yang di atas ya. Maksudnya kita berserah, kita sudah berikhtiar yang terbaik untuk anak kita. Semoga anak kita sembuh dan bisa beraktivitas dengan normal. Cuma kalau saya menyarankan ya ditindak dulu jantungnya kalau memang diperlukan tindakan, biar nanti kualitas hidupnya lebih baik. Karena saya juga bergabung dengan perkumpulan jantung anak se-Indonesia gitu kan. Mereka pun berkata dengan sama, lebih baik dilakukan tindakan yang pas untuk anak kita demi meningkatkan kualitas hidup anak kita, biar besarnya lebih enak gitu loh. Oke, terima kasih Mami. Ini ada yang tanya lagi nih Mami. Kapan kakak Gwen lulus toilet training dan bagaimana mulainya nih? Mungkin bisa sharing sedikit nih, gimana caranya ngajarin toilet training ke kakak Gwen? Lagi-lagi ini RBA yang bantu saya. Jadi umur berapa ya? Saya tuh terus terang kalau umurnya agak lupa. Cuman di RBA tuh kalau pipis juga dilatih untuk lepas celana sendiri, pipis sendiri, cebok sendiri kan. Walaupun awalnya belum bisa 100% sendiri, tetap dibantu. Cuma kan setidaknya anak itu dikenalkan lepas celana, pegang gayung, cebok sendiri gitu kan. Jadi Gwen saat ini sebetulnya sih menurut saya sudah lolos toilet training. Oh, Keren. gini-gini. Kalau tidur belum. Kalau tidur karena kalau sehari-hari sudah berani nih pergi tanpa pampers. Eh, oh, maaf gini. Kalau sehari-hari justru saya belum berani lepas pampers. Masih saya pakein pampers. Tapi kalau Gwen pipis sudah mau ngomong, sudah ngomong. Jadi kalau pipis ya pipis aja. Jadi kayak pampers itu cuman kayak apa sih ya, Mam? Daripada orang Jawa tuh kalau keprutut ya. Daripada keprutut tiba-tiba dia pipis lagi jongkok, tiba-tiba pipis di mana lah, di rumah sakit atau di mall kan repot kan, daripada dia keperucut gitu. Kalau saya lebih baik saya kasihin pampers, walaupun nanti kalau pipis pun dia udah nggak pernah ngompol di pampers. Kalau siang-siang tetap ngomong, "Mi, mau pipis," gitu, bisa kan. PR saya memang untuk yang malam, karena yang malam tuh sebetulnya kan di tengah malam harusnya dibangunin ya, untuk pipis. Sebelum tidur udah pipis, tapi susahnya Gwen tuh kalau mau tidur tuh minum, jadinya udah pipis malah dia kasih minum. Dan kalau malam-malam harusnya kan dibangunin untuk pipis, tapi itu kalau Gwen dibangunin tuh lama banget itu loh. Jadi
sayanya yang males ya. Nanti ini juga saya juga PR juga ya. Sayanya yang males buat bangunin karena dibanguninnya lama dan kayak udah nggak sabar aja gitu loh rasanya saya. Tapi kalau dibangunin itu bisa nggak ngompol sampai pagi. Tapi kalau sekarang kalau nggak dibangunin ya masih ngompol pagi-paginya. Tapi kalau begitu bangun tidur kan kadang-kadang pempesnya itu bisa kering nggak pipis sama sekali kan. Begitu bangun tidur langsung saya bawa ke toilet langsung suruh pipis karena kan udah nahan pipis ya, nahan pipis lama Ya, kita aja jadi kalau nahan diterima pipis lama lagi. kan sakit. Harus pipis Iya. sendiri. Nah, kalau sekarang sudah bisa bangun tidur, lepas celana sendiri, pipis sendiri ke kamar mandi, jongkok sendiri, cepok sendiri sudah bisa. Dan ambil celana sendiri, maksudnya ganti ganti celana dalam sendiri sudah bisa gitu. Mantap. Usia berarti dimulai toilet training itu usia berapa, Mami? Nggak inget ya waktu itu ya. Kalau mulai pengenalannya misalnya ini jongkok atau mungkin pengenalan basah, tidak Hmm, basah kayak gitu. sepertinya 3 tahun ya, 3 tahun 3 tahun kira-kira. ya. Karena pas pandemi kan 4 tahun, itu dia di rumah sudah lepas, sudah bisa pipis, sudah dibiasain untuk pipis di kamar mandi, udah nggak pakai pempes gitu loh. Sepertinya 3 tahun mulai dikenalin, kan sudah berdirinya sudah bagus juga kan, sudah nggak Hmm. goyang-goyang berdirinya 3 tahun sudah bisa dan paham paham perintah kan, dikasih tahu aja dilatih untuk lepas celana pasang celana dulu, setelah itu lepas celana, nanti terus diajakin ke toilet gitu. Wah, nggak kerasa nih Mami. Ternyata kita ngobrol udah hampir 2 jam ini Mami. Mungkin Mami ada yang mau di ini, ada yang mau di. Sebenarnya Mami sudah kasih tahu ke saya. Kayaknya ini 1 jam itu kurang kalau kalau membahas masalah stimulasi ya Mami ya. Mungkin nanti bisa bisa dijadiin per part-part. Mungkin bisa juga diajak fisioterapisnya Kakak Gwen dulu yang neurosensus seperti apa. Mungkin kalau berkenan seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan sama Mami untuk orang tua. Mungkin di sini rata-ratanya orang tua anak-anak ADS yang masih kecil-kecil, Mami. Ada nggak masukan gitu? Atau misalnya nih untuk orang tua yang bingung, kok anak saya kok belum jalan ya? Kok anak saya ya gimana ya? Padahal kan sudah dijelaskan tadi ya kalau untuk kakak Gwen sendiri pun berjalan itu di usia 2 tahun 4 bulan. Tapi ternyata tetap optimal di masa-masa saat ini. Gimana Mami untuk memberikan motivasi ke kita-kita nih yang orang tua baru nih. Ya, yang pertama saya pengen ngomong aja di sini kalau saya sama sekali tidak ada maksud menggurui ataupun merasa hebat, merasa sok pintar itu sama sekali enggak. Karena gini, di atas saya, yang umurnya lebih di atasnya Gwen, maksudnya di atasnya Gwen, itu tuh banyak sekali yang kualitasnya juga sangat-sangat bagus sekali dalam mendidik anak-anak dengan Down syndrome-nya. Saya pun masih banyak PR, masih banyak yang harus dilakukan. Cuman kalau teman-teman, mama-mama semua mau tanya ke saya usia 0 sampai 7 bulan khusus untuk Gwen, saya akan dengan senang hati menjawabnya. Maksudnya sharing untuk gimana sih caranya gini-gini ya. Saya akan dengan senang hati sharing karena nggak mudah untuk cari informasi yang real saat saya juga awal-awal dulu juga nggak mudah untuk cari informasi ini kalau ini harus gimana gimana saya juga murni belajar banyak dari Google juga terus tanya-tanya juga ke beberapa orang cuman saya lebih banyak ke observasi langsung sendiri tanya-tanya sama ahli untuk fisioterapi, terapi bicara dan Bu Vina itu selaku owner RBA dan saya di sini pengen pengen sharing juga mengajak orang tua semua mama-mama semua yang saya nggak pernah lupa untuk menyampaikan semua di setiap kali saya ada kesempatan ngomong. Intinya kita tuh jangan pernah lelah untuk mendampingi anak kita untuk berlari. Karena kalau bukan kita yang menemani mereka untuk berlari, siapa lagi yang akan menemani mereka berlari? Karena nggak mudah loh bagi mereka untuk berlari, untuk mengejar ketinggalan. Kalau tidak didukung oleh support system yang baik, yang salah satunya yang paling penting adalah orang tua, terlebih ibunya sendiri. Jadi harus semangat, jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu, bertanya sama orang, jangan pernah meragukan kemampuan anak-anak kita, karena anak-anak kita itu spesial,
dan punya bakat, kemampuan sendiri di bidangnya masing-masing. Jangan pernah merasa kecil hati melihat anak A bisa ini, anak B bisa ini, atau melihat anak tetangga bisa ini, atau kita dirasani sama tetangga, atau kita diliatin orang kalau di rumah sakit, diliatin orang kalau di mall-mall, kan pasti ada lihat lirikan-lirikan kurang enak kan, pasti ini anaknya kenapa ya, ini anaknya kenapa gitu ya. Nggak usah dilihat, nggak usah kita hiraukan. Kita akan tunjukkan itu pakai prestasi. Kita akan tunjukkan itu pakai kemampuan yang anak kita bisa. Jangan pernah minder sama anak kita. Pokoknya kita harus tetap semangat dan yakin kalau anak kita bisa. Dan itu akan vibes positif itu akan nular ke anak kita. Anak kita akan pede, nggak akan merasa aku beda, aku gimana-gimana, nggak akan seperti itu. Kalau setahu saya sampai umur gue 7 tahun ini. Saya nggak berani bilang lebih jauh lagi karena pengalaman saya baru 7 tahun dalam membersamai anak-anak kita dengan Down syndrome. Begitu Mama Kinsey. Terima kasih, Mami Gwen. Mungkin sepertinya pertanyaannya juga sudah terjawab ya. Ini semuanya mungkin kalau ada yang tidak terjawab mungkin bisa disampaikan langsung kepada saya atau kepada Mami Gwen. Ya, Oke. Terima kasih Mami Gwen sudah berkenan untuk sharing. Mungkin bisa diadakan untuk sesi-sesi selanjutnya karena memang banyak sekali ya Mami kalau misalnya kita kita apa namanya rinci per temanya gitu kan banyak sekali. Saya mengucapkan ya. terima kasih. Eh, Mungkin nanti setelah ini bisa dialokasikan untuk tema tentang minat dan bakat mungkin Mami ya. Karena kan Kakak Gwen Oh sekarang juga iya, sedang ini ya, sedang latihan les piano ya. iya, iya keyboard. Tapi kita ngomongnya piano biar gampang. Oh ya, betul. Apa Iya. namanya les keyboard. Mungkin nanti akan ada sesi-sesi selanjutnya. Baik, terima kasih sudah bergabung pada acara pada malam hari ini. Semoga apa yang kita sharingkan, kita belajar bersama untuk membersamai anak-anak kita bisa diterima manfaatnya. Oke, mungkin begitu ya Mami ya. Terima kasih banyak Mama Kinsey Terima sudah kasih diberi Mami kesempatan untuk sharing. Gwen. Ya, Sampai terima ketemu. kasih juga Mami Gwen atas perkenannya. Kami akhiri untuk diskusi kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.